Hai para intelektual muda, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel ini dan kita akan lanjutkan pembahasan contoh soal ujian TOEIC dan khusus untuk reading test. Kali ini saya masih melanjutkan contoh soal dari ITS atau sampel testnya. So, without any further ado, let's get started. Alright, para intelektual muda, nah ini dia contoh soal part ke-6 untuk ujian TOEIC. Kita baca perintahnya ya, directions. Read the text that below. A word, phrase, or sentence is missing in parts of each text. 4 answer choices for each question are given below the text. Select the best answer to complete the text. Then mark the letter A, B, C, D, or D on your answer sheets. Nah, artinya kita diminta untuk melengkapi missing ya, melengkapi teks yang hilang. Apa yang hilang? Ada kata, ada frasa atau kalimat, dan pilihannya ada A, B, C, D, dan jawab di kertas jawaban kamu ya. Nah, untuk part ke-6 ini biasanya soalnya seperti ini loh. Misalnya ada satu email, ini contohnya ya. Pertanyaan 131 sampai 134 refers to the following email. Nah, jadi soal 131 sampai 134 ini mengacu kepada email yang sudah diberikan. Jadi kita diminta untuk melengkapi bagian yang kosong di sini, yang missing in the parts. Nah, ini juga diminta pengetahuan kita memahami selain part of speech atau kelas kata, kita juga diminta pemahaman kita menggunakan kata kerja atau diksi yang tepat untuk mengisi titik-titik. Baik, kalau kita lihat, ini adalah email tujuannya ke project leads dari James. Nah, dari James Part. Subjek pengiriman email itu training courses ya. Kursus training kursus. Kemudian si James Part ini kita lihat ya, seorang designs. Nah, tujuannya ke project leads. Untuk siapa? Untuk semua all pack design project leaders. Nah, jadi udah tahu ya tujuan ke siapa. Tapi kita nggak itu, kita hanya ngisi titik-titik ini aja. Nah, sekarang kita lihat ya. In the coming weeks, we will be organizing several training season for blah 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 employees. Nah, di sini ada titik-titik yang harus kita isi. Kita perhatikan juga nih grammar. Pilihannya ada interest, interest pakai S, kemudian interested, oke, yang akhiran ed, kemudian juga ada interesting. Oke, kalau kita lihat di sini ada employees. Employees ini merupakan kata benda. Nah, kemudian ada preposition for. Berarti di sini pasti jawabannya noun phrase. Noun phrase ini cara pembuatan noun phrase itu diikuti oleh apa saja? Oke, setelah for di belakangnya ada harus dijawab dengan NP kalau dilihat di sini ya. Jadi saya buat noun phrase atau NP aja ya singkatannya NP. Nah, oops. Oke, aturan pembuatan NP itu adjective, oke, diikuti oleh kata benda. Kenapa ini? Oke, noun. Nah, di sini sudah ada kata bendanya employees, di depannya harus adjective. Nah, dari pilihan ini A, B, C, D, mana yang merupakan kata sifat? Kalau kita lihat interest dan interest A and B, yang E ini saya kasih warna berbeda ya, kuning atau biru aja. Interest dan interest di bawah ini merupakan kata benda atau nomina, noun. Tapi yang harus kita cari adalah kata sifat, karena employees-nya sudah kata benda. Berarti pilihannya tinggal C dan D, interested dan interesting. Interested dan interesting ini berfungsi atau part of speech-nya sebagai adjective. Dua-duanya sama-sama adjective. Namun, kita harus melihat juga mana yang tepat. Ya, memang ini dicari adalah adjective, tapi mana yang tepat? Interested atau interesting? Kita lihat lagi pilihan soalnya lagi atau kalimatnya. Katanya in the coming weeks. Nah, dalam beberapa minggu ke depan ya, kita akan mengadakan beberapa sesi latihan
Untuk apa? Nah, di sini kita harus memahami adjektif dengan penambahan ed dan ing. Saya lihat contoh. Nah, ini contohnya ya, penggunaan kata sifat berakhiran ing dan berakhiran ed. Kata sifat yang berakhiran ing itu mendeskripsikan karakteristik dari seseorang atau benda atau situasi. Artinya menyebabkan perasaan. Contohnya, he is bored. Dia bosan. Jadi karakteristik dari seseorang itu yang bosan gitu ya. Sedangkan karakteristik dari seseorang artinya contohnya ini ya. These books are boring. Buku ini membosankan. Berarti karakteristik dari buku ini membuat perasaannya menjadi menyebabkan perasaannya menjadi membosankan gitu ya. Oke, sedangkan adjektif yang berakhiran ed describe a feeling or an emotion, mendeskripsikan perasaan atau emosi. Contohnya, tadi hampir terbalik saya ya. He is bored. Dia bosan. Jadi mendeskripsikan perasaan laki-laki ini, feeling atau emosinya bosan. Sedangkan ini mendeskripsikan karakteristiknya, karakteristik dari seseorang atau sesuatu. Nah, kembali ke soal tadi, kalau dilihat di sini, ini mendeskripsikan feeling atau perasaan dari employee. Nah, maka yang tepat jawabannya adalah interested. Jadi jawaban yang tepatnya adalah saya kasih warna hijau deh. Interested, berakhiran ed. Jadi adjektifnya yang berakhiran ed, bukan interesting ya, bukan ing. Kalau dimaksudkan artinya menjadi apa? Untuk karyawan-karyawan yang tertarik, begitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. At Part Design, we believe that with the proper help and support from our senior project leaders, less experienced staff can quickly a deep understanding of the design process. Nah, perhatikan di sini pada part design itu kita percaya bahwa bantuan sebelumnya atau support sebelumnya dari seorang senior leader, maka staf yang kurang berpengalaman, less experience ya, dapat dengan cepat. Di sini pasti jawabannya kata kerja. Karena setelah can, ini ada adverb, di sini kata kerja. Tapi kata kerjanya ternyata bermacam-macam. Ada develop, ada rise, meningkat, ada open, terbuka, ada complete, melengkapi. Nah, ini memang pemahaman kita. Jadi, staf yang memiliki kekurangan pengalaman dapat dengan mudah titik-titik pemahaman lebih dalam tentang proses desain. Apanya yang lebih mudah? Apakah tentunya peningkatannya lebih mudah ya. Jadi jawaban yang tepatnya adalah alpha. Oke, ini jawaban yang tepatnya. Rise tidak cocok, open meningkat. Dapat membuka pemahaman yang dalam nggak bisa juga, dapat melengkapi nggak bisa juga. Ini benar-benar vocabulary ya. Oke, 133. Titik-titik, they can improve their ability to communicate effectively across division. Nah, after all ini artinya ini kosakatanya adverb ya, yang bermakna kalau bahasa kitanya sih bagaimanapun. Kemudian for untuk even so juga adverb. Kalau for ini preposition ya, kemudian at the same time ini juga adverb. Nah, sekarang kita melihat kecocokannya lagi. Kalau di sini dia bilang mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif melalui divisi-divisinya. Nah, setelah kalau dilihat dari ujaran kalimat pertama atau kalimat sebelumnya dan dihubungkan dengan kalimat kedua, yang tepatnya adalah at the same time. Pada saat yang sama, ya, jadi dia connected ya. Katanya kalau orang staff yang kurang experience-nya meningkat pemahamannya. Nah, pada saat yang sama tentunya juga akan meningkat improve. Nah, di sini develop, kemudian kata keluarnya improve, meningkat. Nah, makanya tepatnya at the same time. Nggak mungkin setelah itu atau even so yang artinya konjungsi yang tidak tepat ya, meskipun
nggak mungkin maknanya meskipun demikian, nggak. Tapi ini koneksi yang tepat atau konjungsi yang tepat, verb yang tepat adalah at the same time. Oke, selanjutnya di bagian terakhir, kita nggak usah baca di atas. For that reason, untuk alasan tersebut, we are urging experienced project leader to attend each one of the interactive seminars that will be held throughout the coming month. Nah, untuk alasan tersebut, kita mendorong leader-leader project yang berpengalaman untuk menghadiri masing-masing seminar yang interaktif yang akan diadakan pada bulan depan secara keseluruhan. Nah, apa sih lanjutannya? Apakah penutup ini ya, penutup dari email. Apa yang tepat penutup dari email? Let me explain our plans for on-site training. On-site staff training ini bukan, ini mengundang ya, mengajak. Kemudian we hope that you will strongly consider join us. Ini harapan setelah tulisan atau email ini dikirimkan. Kemudian kalau ini today's training session will be postponed. Nah, ini penjelasan bahwa postpone dari acara training. Tapi di sini bukan untuk menunda acara ya. Tapi di sini harusnya jawabannya penutup dari surat atau email ini. This is the final service. Nah, ini juga tidak. Ini adalah seri terakhir dari perkuliahan. Maka jawaban yang tepat adalah kalau saya lihat, yaitu yang B. Karena ini nampak ya sebagai penutup dari email. Kita berharap bahwa kamu mempertimbangkan untuk gabung dengan kita. Karena memang dia undangan untuk training courses. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, biar berbeda saya kasih warna berbeda juga. So, gimana? Semoga bermanfaat ya. Jadi soal untuk part ke-6 itu memang seperti ini. Soal nomor segini sama ini mengacu kepada email. Kadang-kadang ada juga yang iklan, ada juga yang macam-macam ya. Ada juga yang notice, tergantung kesediaan ujian soal-soal, maaf. Nah, untuk video selanjutnya saya akan lanjutkan dengan part 7, tapi tunggu the next video. Bye-bye.